Berikut adalah versi panjang dari kisah Malik bin Dinar yang penuh hikmah dan pelajaran. Perjalanan hidup Malik bin Dinar dari gelap menuju cahaya. Masa muda yang kelam. Malik bin Dinar tumbuh di lingkungan yang keras dan penuh godaan duniawi. Ia dikenal sebagai seorang pemuda yang menyukai kesenangan dunia, jauh dari nilai-nilai agama. Malik bekerja sebagai penjaga keamanan, sebuah profesi yang memberinya kesempatan untuk mendapatkan harta dengan mudah. Namun, uang yang ia hasilkan tidak digunakan untuk kebaikan. Sebagian besar dihabiskan untuk mabuk-mabukan, berjudi, dan menikmati kesenangan sesaat. Malik tidak hanya meninggalkan syalat, tetapi juga sering mencemooh orang-orang yang mengingatkannya untuk bertobat. Baginya, kehidupan dunia adalah segalanya, dan ia tidak memikirkan akhirat. Pernikahan dan kehadiran Fatimah. Ketika Malik mulai menua, ia merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk menikah dengan harapan menemukan ketenangan. Setelah menikah, Malik dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Fatimah. Kehadiran Fatimah perlahan-lahan mulai mengubah hati Malik. Ia merasa ada cinta dan harapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Fatimah menjadi satu-satunya cahaya dalam hidupnya yang penuh dosa. Namun, naluri buruk. Malik masih sering menguasai dirinya. Meskipun ia mencintai Fatimah, kebiasaan mabuk dan kemaksiatannya tidak sepenuhnya hilang. Ia hidup dalam dua dunia yang bertentangan, cinta seorang ayah dan kecanduan dosa. Kehilangan yang menghancurkan. Saat Fatimah berusia 3 tahun, Malik menghadapi ujian berat. Putrinya yang kecil jatuh sakit. Malik berusaha mencari pengobatan, tetapi takdir berkata lain. Fatimah wafat di usianya yang masih sangat muda. Kehilangan Fatimah menghancurkan hati Malik. Ia merasa kosong, seolah-olah hidupnya tidak lagi memiliki tujuan. Namun, alih-alih mendekatkan diri kepada Allah, Malik justru kembali kepada kebiasaan buruknya dengan intensitas yang lebih besar. Ia mabuk hampir setiap malam, berharap melupakan rasa sakit akibat kehilangan anak tercintanya. Mimpi yang menggetarkan jiwa. Pada suatu malam, setelah mabuk berat, Malik tertidur dengan gelisah. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah tempat yang aneh. Di sekelilingnya ada kegelapan, panas yang menyengat, dan suasana yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, ia melihat seekor ular besar yang mengejarnya. Ular itu berwarna hitam legam dengan mata yang berkilauan, seolah-olah ingin melahapnya. Malik berlari sekuat tenaga, namun ular itu semakin mendekat. Dalam keputusasaan, ia melihat seorang lelaki tua yang lemah berdiri di kejauhan. Malik berteriak, memohon agar lelaki tua itu menolongnya. Namun, lelaki tua itu hanya berkata dengan sedih, "Aku terlalu lemah untuk membantumu." Malik terus berlari hingga ia menemukan sebuah jurang yang sangat dalam. Ia hampir terjatuh ke dalam jurang ketika tiba-tiba terdengar suara lembut yang memanggil namanya. Malik menoleh dan melihat seorang anak kecil dengan wajah yang bersinar terang. Anak itu adalah Fatimah, putri tercintanya. Fatimah mendekat dan berkata, "Ayah, bukankah sudah waktunya engkau kembali kepada Allah? Bukankah sudah cukup engkau hidup dalam kemaksiatan?" Fatimah kemudian mengusir ular besar itu dengan tangannya yang kecil, dan ular itu lenyap. Ia menjelaskan bahwa ular tersebut adalah perwujudan dari dosa-dosa Malik, sedangkan lelaki tua yang lemah adalah amal syalihnya yang sangat sedikit, sehingga tidak bisa menolongnya. Fatimah berkata, "Ayah, aku adalah hasil doa-doamu yang jarang engkau panjatkan. Aku menunggumu di surga, tetapi engkau harus bertobat agar kita bisa bertemu kembali." Kebangkitan Malik. Malik terbangun dari mimpinya dengan tubuh gemetar dan penuh keringat. Hatinya bergetar hebat. Ia menangis sejadi-jadinya, mengingat dosa-dosa yang telah ia lakukan. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut kepada Allah dan rindu untuk kembali ke jalannya. Hari itu, Malik memutuskan untuk bertobat. Ia meninggalkan minuman keras, judi, dan segala bentuk kemaksiatan lainnya. Ia mulai belajar agama dengan sungguh-sungguh, mendekatkan diri kepada ulama, dan beribadah siang dan malam. Menjadi ulama besar. Perubahan Malik tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Ia mulai berdakwah, mengingatkan orang lain untuk tidak terjerumus ke dalam dosa seperti yang pernah ia alami. Ceramah-ceramahnya sangat menyentuh hati, karena ia berbicara dari pengalaman pribadi. Malik bin Dinar akhirnya menjadi salah satu ulama besar yang dikenal dalam sejarah Islam. Ia terkenal karena kezuhudannya, rasa takutnya pada Allah, dan keteguhannya dalam memperjuangkan kebenaran. Hingga akhir hayatnya,
Malik terus mengingat mimpi tentang Fatimah yang telah mengubah hidupnya. Hikmah dari kisah Malik bin Dinar. Taubat selalu terbuka. Sebesar apapun dosa yang dilakukan, Allah selalu membuka pintu taubat bagi hambanya yang bersungguh-sungguh. Amal syalih adalah pelindung. Amal syalih yang kita lakukan di dunia akan menjadi pelindung di akhirat. Jangan remehkan amal sekecil apapun. Hilangnya dunia bukan akhir segalanya. Kehilangan sesuatu yang kita cintai seringkali menjadi jalan bagi Allah untuk mendekatkan kita kepadanya. Pengingat dari Allah, mimpi atau peristiwa besar dalam hidup seringkali menjadi cara Allah mengingatkan kita untuk kembali kepadanya. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki hidup kita. Jika Anda ingin kisah lain, silakan beritahu.